buat dilirik sama orang. Jadi itu memang cara anak bola itu nge-branding. Iya, cara anak bola itu nge-branding tuh kayak gitu. Biar dengan caption panuan abangku. biar dilirik scouter ya. Scouting kan? Lah bener kan Pak? Ya kagak kan gue nanya. Kalau gue pribadi sih mainin ini platform Bibit. Bibit. Iya lah. Menabung. Dari sebenarnya beda sih. Beda ya? Beda. Oh beda ya? Iya. Oh, iya. Salah itu kan itu aplikasi bang. Oh iya maaf. Beda itu ya. reksadana Pak. Maaf. Ya, beda. Maaf. Pengalaman pribadi dari Salim ya kan tentang gimana dia memanage salah satu sosial media akun yang memang besar sampai sekarang namanya. Apa tadi namanya? Breakdown Channel Universe. BCU. Oke. Kalian bisa cari sendiri itu. Ya sebelumnya pernah. Yo, what's up Bobis? Welcome to Bob and Bros Podcast. Kaget dikit. Ya udah. Formal gitu lah. Oke bang. Ulang. Astaga. Lanjut aja Ja. Lanjut aja ini. Halo Bobis. Oke, hari ini kembali lagi kita di Bob and Bros Podcast bareng sama gue Firza dan gue didampingin sama siapa nih? Humam. Oke, kok beda sekarang? Nggak kayak kemarin? Humam. Gitu dong. Oke, jadi pada episode kali ini gue mau bahas tentang sosial media, pengaruh sosial media terhadap karir kita nih di Indonesia terutama ya kan. Gimana kita nih generasi milenial menghadapi Gen Z Pak. Kita Gen Z. Kita Gen Z ya? Iya. Sorry, gimana kita Gen Z ini memanfaatkan potensi dari kontol. Gak usah di stop anjing, tinggal lu pencet lagi. Gak gue stop anjing. Iya tinggal lu pencet lagi. Kagak kepencet lagi kayak kemarin. Magang. Biasa masih magang. Udah tahu. Sorry, tadi kameramen magang. Ya lanjut, tadi bagaimana kita memanfaatkan sosial media sebagai potensi untuk berkarir di dunia nyata gitu ya guys. Karena yang sebagaimana kita tahu, kita pahami sekarang dan kita sadar kalau industri ini udah beralih ke 4.0 di mana semua hal yang bersangkutan dengan sosial media itu bisa menjadi sebuah pekerjaan, sebuah hal yang menghasilkan gitu. Banyak banget contoh-contohnya sekarang ya kan. Di sini kita mau bahas terutama sih pengalaman dari tim Bob and Bro sendiri sih. Gimana sih pengalaman kalian gitu bersosial media ya kan? Karena podcast tahu gue ini termasuk dari salah satu perkembangan sosial media gitu ya kan. Memang segmennya aja buat ngobrol ya kan, sharing-sharing. Di sini kita juga bakal kasih tahu Bobis nih pengalaman kita pribadi masing-masing buat mungkin bisa jadi bisa jadi ide juga buat Bobis nanti di sana yang mau mulai juga gitu untuk berkarir di sosial media. Jadi lebih ke hal potensi-potensi apa sih yang bisa kita dapetin dari sosial media sekarang gitu, Bobis. Oke. Buat mempersingkat waktu aja ya, kita langsung aja lempar pertanyaan ke saudara Humam nih, bro. Woi, kenapa tuh? Udah siap belum? Siap. Oh, siap terus ya. Jadi menurut lu nih Mam, ya kan? Sekarang kan platform sosial media ini bisa dapat banget mempengaruhi karir gitu ya kan, apalagi kan era-era sekarang nih kan banyak orang bisa tiba-tiba kaya karena sosial media aja gitu. Mereka cuma mainin sosial media ya lebih ngembangin TikTok atau gimana? Ya apapun platform sosial medianya lah ya kan. Bisa menjadi peluang itu, bisa menjadi sebuah karir dari seseorang ya kan. Gimana nih Mam, menurut lu potensi dari lu sendiri gitu yang bisa menghasilkan dari sosial media yang udah lu garap, yang udah lu mainin segala macem? Ya kira-kira apa dari diri lu sendiri nih? Kalau gue pribadi sih mainin ini platform Bibit. Bibit. Iya lah. Menabung. Dari
Sebenarnya beda sih. Beda ya? Beda. Oh beda ya? Iya. Oh iya. Salah itu Kan fine, itu dikasih bang. Oh iya maaf. Beda Itu ya. reksadana, Pak. Maaf. Iya, beda. Maaf. Ya lanjut. Gak apa-apa. Iya. Gak ada salahnya. Ya, terus. Bocil lanjut. Ya kan di sini belajar. Ih. Belajar. Belajar emang. Betul. Terus gimana selain bibit dong, itu kan udah jelas-jelas aplikasi buat investasi bang. Kalau gue dulu pernah pakai Instagram buat promosi. Dulu doang nih, sekarang kayak emang. Udah enggak, udah bangkrut. Astaga. Gue dulu Oke. sempet jualan lah. Jualan. Cuma- Jualan. Iya, cuma nggak bisa gue sebut barangnya ya. Gua tahu Soalnya, jualan apa. iya begitu soalnya. Tahu. Iya gue Terus. sempet Ini seru nih. sempet manfaatin Instagram buat promosi Iya, promosi gimana? barang gue itu. Apa kasih tahu Bobis dong? Enggak, maksudnya prosesnya gimana? Oh prosesnya itu Sebagai- gue ya dari awal tuh nyari followers tuh susah banget. Iya, Kalau boleh pasti. jujur, iya Pasti dari emang. pasti kan kalau gitu kan followers pasti awalnya dari pasar kita nih. Kita mau targeting Pasar siapa? kita apa Mulang? Bukan maksud gua Oh. pasar dari bisnis gua Astaga, bisnis gua astaga. tuh apa namanya punya target kan. Nah dari targetnya ini nanti kita ngepromosiin. Nah nanti follow dong Instagramnya. Nanti bakal ada apa namanya ada iya launching baru lagi Oh, gitu launching tentang barang-barang yang gue Iya. jual. Jadi awalnya tetap emang harus mulut ke mulut ya. Iya mulut ke mulut lo awalnya. Baru tahu Instagram gua. Itu sih gua. Berarti lebih ke strategi pemasaran Iya, barang, strategi belum menggunakan pemasaran. sosial media sebagai strategi Iya pemasaran benar. barang. Benar. Oke. Ada lagi kira-kira pengalamannya Udah, Mam? gua itu. Oh cukup aja ya udah. Selanjutnya kita tanya langsung ke Bobis. Oh enggak dong. Kita langsung tanya ke Astaga. selanjutnya nih di sini rekan kita Hafiz dan Salim. Oke. Salim. Selanjutnya gimana nih bro? Menurut lo tadi sama pertanyaannya. Gimana menurut lo sosial media ini sebagai suatu potensi buat mengembangkan diri lo terutama dalam karir ya di dunia nyata gitu. Kalau dari yang gue lihat Dari sih, kalau Lukis. sosial media itu kan dia awalnya kan internet kan, maksudnya internet tuh dari awalnya juga buat backup, buat ngubungin satu sama lain kan. Mobilisasi lah ya. Mobilisasi segala Terus, macam. terus. Nah dari yang gue lihat itu, ini mobilnya suaranya lik apa gimana? Ya pokoknya tool gitu ya. Ya. Jadi apa? Lu punya apa? Jadi kayak ampli aja. Lu jualan apa? Kan biasanya kalau emang dulu belum ada sosmed, belum ada apa, ya paling yang beli gitu ya paling yang beli kalau lu benar-benar gede ya satu kota, misalnya satu provinsi atau gimana. Cuman kalau kayak gini sosmed bisa dari mana aja gitu, dari udah beda benua, dari negara mana aja bisa beli segala macam. Jadi Jadi kan connecting the world ya. terus makanya juga ada istilahnya tuh social media influencer pokoknya atau gimana gitu. Orang yang punya bisnis tapi nggak ngerti cara make alatnya, ada orang yang bisa pakai alatnya, makanya ada jobnya sendiri. Iya, itu sekarang bisa jadi bisa jadi peran apa sebenarnya bisa jadi peluang karir gitu. Iya, peluang kan? karir, kayak Emang kayak gitu. Dari sosial media gitu kita cuma memanfaatkan emang yang benar-benar ngulik aja gitu. Yang Gimana sih? ngulik, Ya kan? jatuhnya jadi kayak sales juga Iya, sebenarnya, kayak sebenarnya gitu. ya itu tuh kerja sales tapi di next level aja karena bedanya kita nggak perlu keluar Nggak muter-muter perlu keluar. gitu kan, nawar-nawarin barang, cukup main sosial media aja gitu di rumah. Tapi karena memang kita ngulik dan kita juga punya potensi buat ngembangin kreativitas diri kita juga mungkin ya akhirnya bisa lah jadi sebuah karir gitu. Iya, jadi Menghasilkan. kalau menurut gua sih, kalau emang lu ya pokoknya pilihannya itu aja sih. Kalau lu misalnya mulai sesuatu entah itu bisnis atau apapun, ya kalau sosmed itu ya sebagai amplinya itu ini bisa didouble lagi loh, bahkan lebih bisa berkali-kali lipat gitu. Dari ranah yang bisa lu jangkau, nggak cuma dari teman-teman lu, bisa dari orang lain yang bahkan kagak kenal lu ini siapa gitu. Kayak gitu sih menurut gua. Benar, berarti kalau menurut lo sosial media ini sebagai tools atau Iya. kit ya? Atau Kit. alat-alat Ya kalau emang lu nggak bisa makainya ya cari orangnya lain. Ya. Nggak bisa kayak gitu. Sepakat. Sepakat. Ya udah cukup sih. Pak, gue gimana? Ini abang. Sorry. Ya, menurut pandangan saudara Salim sendiri, lebih baik seks tanpa duit tanpa seks. Enggak tahu gue, Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Yang bener aja. Rudy dong. Ya gimana Lim? Kalau menurut lo Lim nih potensi apa nih yang bisa lo kembangin sebagai karir gitu, bentuk perlu berkarir di sosial media ya kan? Karena yang gue lihat juga
Iya, gue sebenarnya nggak ngikutin lu banget, tapi yang gue denger aja gitu. Lu main TikTok juga dan rame ya kan. Lumayan. Dan lu juga sempat jadi admin sosial media, salah satu akun gede, akun fanbase besar gitu ya kan. Apa? Breakdown Channel Universe. Nah, itu dia. Gedein apa Lim suara lu? Emang nggak kedengeran kan? Kedengeran. Suara ganteng, pis. anjing. Oke, Ya udah. Lanjut. Lanjut. Sekarang kayak gitu dong. Ya, oke. Gue tahu ini lu lagi ini kan ngomong karir. Ngomong karir. Iya. Oh enggak. Gaya karir. Maksudnya gaya karir gimana tuh? Enggak, dia nggak masuk ya, dia nggak masuk. Sokul. Oh Nggak enggak, nyampe gue otaknya. nggak kayak gitu. Gue emang karakternya di sini beda-beda. Iya, Kalau nggak nyampe gue lagi dia. pengen ini, kalau lagi pengen itu. iya. Gitu. Terus ya udah gimana lanjut? Ada harinya. Iya, Ada. iya. Ah, tadi kan tadi yang habis yang habis lu bilang apa? Breakdown apa? Breakdown Channel Universe. Nah, itu gimana? Lu pengalaman lu selama di situ itu kan yang gua tahu juga itu menghasilkan kan buat lu. Ya banget. Bagi dong duitnya. Ya terus kalau masih ada mau gue pak. apa yang bisa lu share ke bobis-bobis di luar sana gitu. Jadi ini pekerjaan yang mudah gitu sebenarnya. Iya. Cukup di rumah, main handphone, ya kan, ngedit segala macam. Tapi bisa jadi uang gitu. Gak perlu kerja capek-capek. Itu gimana Lim? Tips-tipsnya gitu buat bobis-bobis di luar sana yang belum ngerti gitu. Gimana sih, Kak? Aku juga mau nge-apply nih suatu tawaran yang kerjanya tuh sebagai let's say admin sosial media atau sosial media konten kreatornya gitu. Nah, ini kan lu udah pernah gitu kan, udah berpengalaman sebagai konten kreatornya ya nggak sih? Ya, betul. Benar nggak sih? Betul. Sebagai konten kreatornya kan. Nah, Betul. gimana nih Lim? Tips-tipsnya biar bobis-bobis di luar sana tuh mungkin bisa juga ikutin tips-tips dari Bang Salim ini, karena yang kita tahu dia juga Astaga bang lagi. udah pernah berkecimpung Cimpung. langsung. Ha. Gimana Lim? Ya gimana ya? Ya sebelumnya gue pengen ini aja sih. Ini gue suka ini apa sih namanya? Rotasinya dari kayak umpamanya ngomongin masalah pasar, habis yang ngomongin masalah istilahnya apa sih namanya? Tadi habis lu ngomongin habis Tools. teknis, dan di sini gue sekarang gue di sini istilahnya prakteknya lah. Yang dimana gimana ya? Bisa gue bilang kalau misalkan buat jadi admin itu lu bener-bener harus punya waktu banyak. Yang dimana waktu banyak itu gue nggak bilang banyak yang istilahnya dalam hitungan orang banyak itu normal. Lu bisa luangin waktu mungkin sampai setengahnya dari 24 jam, 12 jam lebih buat nge-provide news buat orang-orang yang istilahnya di masuk di fanbase itu, dan otomatis ya istilahnya gue di situ benar-benar harus stay up, yang dimana gue harus buka Twitter segala macam, gue cari news atau segala macam. Mungkin jadi admin loh. ya itu jadi admin bener. Kagak cuman konten kreator ya? Kalau masalah konten kreator, gue sebelumnya ya kalau TikTok ya, TikTok sebenarnya gue masih mau lanjutin sebelumnya. Tahun kemarin sih doing numbers, cuman gue nggak lanjutin soalnya ya gue nggak ada waktu yang istilahnya gue mau break dulu lah dari sosial media, capek gue soalnya gue istilahnya dari bukan dari umur ya, dari tahun 2018 sampai 2023 itu gue full lama banget ya. terus full time di sosial media, dan ya capek iya jelas, makanya gue ngerasa kayak ya udah break dulu deh. MC BCU. Sorry. BCU itu dari dia memulai karirnya gitu. Wah di sosial nggak bisa gue bilang mulai karirnya sih. Gue tuh dia mulai karirnya itu pas gue lagi asrama, pas gue masih SMP. Pas gue masih SMP, dan gue setelah gue cabut lulus, maksud gue lulus dari SMP itu gue ya tiba-tiba kayak gue aktif aja di grup Line. Dulu kan Line tuh kayak ada Line open chat. Nah betul, open chat kan. Nah pas ada tuh Line open chatnya, ada community-nya ya, di situ gue kayak awalnya dari situ. Awalnya gue aktif tuh di situ kan. Gue aktif di situ, gue ngobrol nih segala macem. Gak lama tiba-tiba head dari BCU ini ngomong ke gue kayak, lu mau nggak jadi admin open chat dulu? Oke, sebelumnya dari jadi admin open chat dulu. Iya. Yang pribadi nih, kontak lu langsung. Kenapa? Langkah kan? Langkah lumayan lah ya, istilahnya opportunity of lifetime lah. Cuman abis itu ya setelah kayak gitu beberapa bulan, 2-3 bulan lah kalau nggak salah, tiba-tiba dia head dari BCU sendiri ngomong ke gue kayak, lu mau nggak jadi admin IG? Kira-kira lu ada waktunya atau bisa nggak buat ngeluangin waktu buat jadi kayak gini, soalnya ini besar gitu loh opportunity-nya. Kalau lu mau ya nggak apa-apa. Akhirnya gue bilang kayak ya udah ntar gue pikirin dulu, sampai ke bulan Agustus tuh kalau nggak salah ya, akhirnya gue terima. Ya gue terima, gue ketemu ini segala macam, ngobrol, dah akhirnya gue pegang akunnya. Dari 8, pokoknya itu berlangsung dari gue nggak bisa gue bilang gue ya gedein ya, cuman
at the same time gue nggak bisa bilang gue yang mulai karir Instagramnya gitu loh. Jadi kayak gue ngebantu apa sih namanya berkembang aja, betul. Nah itu gue berlangsung dari Agustus 2018 sampai bulan November 2022. Ya sebenarnya ya gue jujur ya gimana ya, pokoknya apa yang terjadi di situ ya gue nggak bisa cerita ya, soalnya gue nggak mau ngerugiin pihak lain juga. Tapi pada waktu itu juga kan platform belum kayak gede sekarang banget, ya kan. iya. Ya kan sosial media itu belum dianggap sebesar banget itu impactnya kan buat kehidupan betul, kita sekarang. Nah, betul. di situ kan jujur gue juga pada waktu itu masih emang di industri kreatif juga, cuma belum berkecimpung di dunia sosial medianya. Nah, lu lebih dulu. Jadi pada waktu itu Lim, tantangannya tuh apa sih yang diminta dari head lu tuh buat ini apa yang bakal kita kembangin selanjutnya gitu dari BCU ini? Oke. Kalau masalah tantangan ya, sebenarnya sih sebenarnya kalau di awal itu gue cuma dipesenin kayak lu ngepost misalkan kayak dalam satu hari itu 3 sampai 4 paling minimal 3 deh, paling minimal 3 atau 2 gitu. Maksimal ya udah nggak ada lu mau ngepost 18 atau 300 sehari, nggak peduli gitu loh. At least ya lu ngepost gitu. Minimal 3 gitu kan. Cuman di situ tuh di awal itu cuman baru dikasih tahu post, belum kayak biasanya kan kalau orang kayak sekarang tuh istilahnya kayak lu mau ngepost atau mau bikin reels atau segala macam. Nah itu sebelumnya belum ada. Soalnya di sini kan kayak ya lebih fokus ke post dan gue bikin template atau gimana segala macam. Nah itu istilahnya ya di zaman itu ya kayak gitu. Anjing itu baru 4 tahun yang lalu ya, cepet banget. Iya. Zaman dan berkembang. juga waktu itu kan Instagram masih kaku banget, masih Banget. cuma ada apa namanya fitur buat ngepost doang nggak sih? Iya. Ya belum ada story ya. Belum. Udah ada. Udah ada. Oh udah story udah. Story ada. tuh 2016. Oh story 2016 ya. Oh ya sorry. Berarti cuma ada itu aja kan, belum ada reels belum ada. dan segala macamnya, dan story pun masih kaku ya kan. Betul. Ya kan belum ada buat contohnya bisa langsung kayak telat mentionnya telat gitu segala macam ya. Dan buat nge-add songs gitu di Belum bisa. Story nggak bisa ya. Belum bisa, belum. Nah terus mungkin tadi gimana perjalanan pribadi dari Salim ini ya kan, gimana Bobis menurut kalian menginspirasi nggak nih Bang Salim ini? Astaga, kagak bang. Oh, masih enggak ya? Lim? Masih belum. Masih belum. Nanti. Nanti. Oke. Nah, keren juga tadi pengalaman pribadi dari Salim ya kan, tentang gimana dia memanage salah satu sosial media akun yang memang besar sampai sekarang namanya. Apa Lim tadi namanya? Breakdown Channel Universe. BCU. Oke. Kalian bisa cari sendiri itu. Jadi sebelumnya pernah. Kalian bisa cari sendiri di akun Instagramnya. YouTube juga ada. Apa Dim? BCU. Breakdown Channel Universe. Nah itu salah satu channel besar juga itu. Jadi itu di sini Salim pernah sebagai apa sebutannya? Ngejabat lah. Oh oke. Ngejabat sebagai apa? Admin sosial media. Admin sosial medianya. Instagram, terutama Instagram. Keren banget. Oke, selanjutnya tadi apa pertanyaan gue? Ya lu dari situ maksudnya lu gimana sih adaptasi dari situ? Iya. Nah, lanjut. Tadi kan udah bahas gimana sosial media itu mempengaruhi gitu kan. Mempengaruhi karir gitu kan. Mempengaruhi karir seorang gitu ya. Selanjutnya nih yang gua mau bahas itu kan tadi gimana sosial media ngebangun. Nah, balik lagi pertanyaannya dibalik, gimana kita ngebangun karakter, ngebangun pribadi kita untuk ditunjukkan di sosial media gitu. Paham nggak? Ya paham. Iya nggak sih? Pencitraan gitu nggak sih kayak? Ya pokoknya gimana Iya, caranya itu kasarnya mam, itu kasarnya. diri kita gitu biar menjual di sosial media. Bener. Dari lu dulu atau dari gua dulu atau dari lu dulu Lim? Oh gua. Dari lo aja. Atau lu aja. Dari gua dulu, oke. Dari lu aja. Kalau pengalaman gue ya untuk kita nge-branding diri sendiri, oke? Yang pertama emang tetap lu tuh wajib punya koneksi sih ya. Gak Jelas. bisa juga itu dipungkiri ya kan, lu harus punya kasarnya orang dalam. Ya paling gak teman-teman lu lah, teman-teman yang memang konteksnya tuh banyak ya, yang memang mereka juga punya pengaruh sedikit banyaknya gitu dalam sosial media. At least teman tongkrongan lu yang memang dia orangnya tuh social butterfly gitu, yang bener-bener kemana-mana nongkrongnya gitu dan punya koneksi di luar sana di dunia apapun itu ya kan. Apalagi terutama di dunia dugem sih kalau untuk anak-anak sekarang ya kan, itu kencang banget jujur relasi di dunia malam itu untuk sekarang kencang banget.
Karena memang ya gue nggak tahu ya. Udah zamannya juga gak sih, jadi hal-hal kayak gitu tuh buat hal yang trendy gitu, yang keren banget gitu kayaknya. Rame malam lagi ini rame, kan, iya. anak-anak malam sekarang tuh banyak banget, ya kan. Lu cuma cukup ikut aja sekali 2 kali, kenalan sana sini, nanti tiba-tiba lu kenal dia dan kemana-mana itu jadi nge-rebranding diri lu sendiri gitu. Paling enggak lu di situ lu pernah ikut di dalamnya gitu, ya kan. Gimana cara mereka membangun koneksi mereka, gimana mereka membangun relasi mereka di sana, dan mungkin apa yang mereka kerjakan gitu selama ini. Jadi menurut gua kalau untuk kita nge-branding diri sendiri, pertama sih kencengin relasi dulu, ya kan. Dia biar gimana pun lu tuh harus dikenal dulu lu siapa. Karena kalau untuk dunia sosial media sekarang itu, mereka lebih akan mendengarkan yang mereka sering lihat atau mereka kenal dengan orang tersebut gitu. Misalkan kayak contoh, gue mau bikin event, artisnya siapa aja sih yang mau diundang gitu Iya, kan. bener. Nah itu kan salah satu hal yang memang bisa timbul dari kata kita nge-branding diri sendiri ya sih, ya kan. Oh karena ada dia nih gue mau datang, karena dia punya masa banyak, gue datang juga deh gini-gini kan. Nah itu, jadi menurut gue cara kita nge-branding diri sendiri itu gimana kita bisa menyesuaikan juga di kondisi dimanapun kita berada gitu. Makanya kita bisa diterima di segala macam. Tapi kalau misalnya kayak nge-branding gitu harus ada yang udah dikerjain dulu apa lu langsung lu taruh aja di rumah? Enggak, kalau buat untuk dikerjain enggak, tapi lebih ke lu punya tujuan. Lu mau ngapain? Iya. Gitu. Lu punya tujuan, lu mau ngapain? Kayak apa yang mau lu kejar gitu, dan ya lu cari. Gue juga awalnya kayak gue bingung. Sebenarnya gue punya potensi, gue tahu dari gue sendiri. Ya pasti kan kita manusia punya kan potensi masing-masing. Dan gue tahu ada potensi dan ya gue kejar itu, gue lebih kejar ke arah situnya. Memang awalnya kayak buta banget nih, gue harus kemana dulu ya, apa gue harus temenan sama artis, tapi siapa gitu loh. Hari gini gue aja bukan siapa-siapa gitu, gimana artis mau main sama gue gitu ya kan. Ya tapi ternyata memang percaya juga sama Tuhan sih. Kalau emang lu punya tujuan gitu, lu punya mimpi, Ada bayar. iya pasti ada aja jalannya. Dan Opportunity akhirnya, ada aja. oh anjir ternyata gini loh caranya. Bukannya kita gimana ya, bukan yang nggak mau membagi ilmu soal itu, tapi memang hal itu tuh susah gitu ya. Susah. Soalnya emang udah masing-masing. Iya, itu emang udah jalannya masing-masing. Jadi kalau buat gue sih gimana kita nge-branding diri sendiri, ya paling enggak lu kenal dulu deh banyak orang gitu ya. Karena kalau lu lihat kisahnya Keanu ya kan, dia kan cerita sendiri itu, dia tadinya miskin ya kan. Udah miskin jelek gendut. Wah ini Bener cok, itu ceritanya kayak iya, gitu. bener. dia yang ngomong kan, dia yang ngomong. Dia yang Oh ngomong, iya. Aman. Tapi karena dia asik, dia lucu ya kan, dan ya dia akhirnya main sana sini sama selebgram ya kan. Pada zamannya itu sebelum dia terkenal kayak sekarang, siapa sih yang gak kenal Keanu gitu loh. Ya kan, dia asik banget sana sini, emang lucu juga orangnya. Nah menurut gua bener emang apa yang kita perluin gitu buat nge-branding diri, ya pertama relasi. Bener. Dari situ kita bisa buat balik lagi ke diri kita juga gitu loh, buat kita balik lagi ke tadi mempengaruhi karir kita juga. Jadi dari gimana relasi kita, yang apa kita dapat gitu, apa yang kita bisa kelola dari situ, itu hal yang besar banget. Apalagi dunia sosial media sekarang gitu. Ya lu bukan siapa-siapa pun bisa jadi siapapun gitu karena sosial media tersebut. Iya. Ya itu aja kalau menurut gue. Nah gimana nih Bro Humam, menurut lu gimana? Kalau gue sependapat sih, maksudnya kita harus punya branding dulu diri sendiri tuh. Ya. Kalau sepengalaman gue pernah dengar cerita dari teman-teman gue gitu, yang anak-anak bola misalnya. Oke. Anak-anak bola nih sebenarnya dia misalnya anak bola yang ngerintis dari awal gitu, yang nggak ikut SSB atau gimana, terus tapi dia sering mentar kam. antar kampung gitu. Iya, antar kampung. Nah itu sebenarnya tuh dia nge-branding diri dia sendiri dulu awalnya. Nah awalnya kan misalnya lagi main dulu nih tarkam, terus dilihat sama orang, oh bagus nih. Nanti cara mainnya. Iya, cara mainnya bagus nih, terus dilihat coba itu Instagramnya apa gitu kan. Nah Instagramnya itu juga mempengaruhi dia dari buat jadi orang-orang pada tahu dia tuh. Iya. Iya, makanya dari kadang kan lu pernah lihat gak sih kayak anak-anak bola tuh posannya main bola semua, posannya tuh kebanyakan kan. Iya, kayak gitu kan maksudnya. Kebanyakan main bola kan dari highlight, terus feeds-nya juga kan banyak dia lagi main bola kan. Terus sebenarnya tuh dia nge-branding diri dia sebenarnya buat dilirik sama orang. Jadi itu Iya. emang
cara anak bola itu Iya, cara anak bola itu nge-branding tuh kayak gitu. Biar- dengan caption panuan abangku. biar dilirik scouter ya. Scouting kan? Lah bener kan Pak? Ya kagak kan gue nanya. Tujuannya lem. Enggak, gue dari iya. Ya kalau mau go profesional kan begitu Mam. Iya, gue dari situ ya gue kan observasi, iya gue apa namanya nyimpulin gitu kayak oh ternyata kayak gitu ya anjing kayak oh orang-orang bisa pada apa namanya gede namanya tuh, nah dari situ tuh dibayar ternyata aja dia main kartu bisa dibayar, Anjir. jadi tuh ada calonnya. Misalnya gue nih, misalnya gue udah bagus mainnya, terus Instagram gue kan isinya misalnya bola semua, nah dilirik nih sama orang-orang nih, nah nanti ada pihak calo tuh kayak nawarin, lu mau nggak? Jadi gue tuh main cabutan di mana-mana. Jadi kayak perdagangan manusia. Iya beneran. Gue ceritain sampai itu temen gue tuh sampai dibiayain hidupnya dia nggak balik 2 bulan. Anjir. Di rumah calonnya itu dikasih rumahnya? makan, dikasih duit segala macam. Iya. Dibiayain, bener-bener dibiayain. Gila. Iya tuh dari situ ya gue nyimpulin kayak oh anjing ternyata dari sini aja bisa. Iya kan? bisa. Makanya tadi yang gue bilang tujuan lu dulu nih lu mau kemana. Iya, bener. Gitu, ya kan? Tapi lu gak tergiur Mam gitu? Iya. Tergiur cuman ya gue bingung ya gimana ya. Gue kan nanya langkah awal tuh kayak gimana ya, kayak gitu lu harus sering-sering main ya, sedangkan gue main aja jarang gitu kan, channel juga nggak banyak. Kalau teman-teman gue tuh emang banyak, dia channel di mana-mana. Iya, karena memang awalnya dia juga sering. Awalnya sebenarnya niatnya mungkin iseng. Iya, awalnya iseng. Iya, dia ngerasa Nah. udah gue mau fokus main bola aja. Iya. Iya kan. Tapi kan lumayan man, Mam. Main. Iya main, rental. Goblok. Rental anjing. Rental beda. Ya awalnya dong. tahu bisa kan? Rental aja. Enggak dari cuma rental karena yang dibayar. Iya bener aja. Mobil kita juga ada nih yang punya pengalaman kayak gini nih, keren. Gimana dari hobi gitu kan, Iya, main dari main hobi. bola bisa jadi menghasilkan, keren banget sih itu. Gila sampai di hire gitu loh, jatuhnya kayak kontrak aja gitu. Iya, kan. kayak kontrak. Kontrak tanpa tertulis. Iya benar, ya kan? benar iya. Ya udah lu Cuma ikut kenalan, gue. kenalan gitu ya, kenalan set ikut gue yuk sini gini, Iya. main-main ntar dibayar gitu. Itu pengaruh juga dari sosial media Iya, tadi ya. iya. Dari dia hobi dia dan dia Passion sih itu jatuhnya, dia Passion, passion tapi passion, dibayar ya. gitu kan, enak juga. Enak. Oke, selanjutnya gimana nih, Fis? Kalau buat menurut lu sendiri gimana? Enggak kalau bukan apa ya? Kalau dari pengalaman gue ya. Iya, Kalau pengalaman dari pengalaman gue, kalau gue tuh pengennya ya kalau dari gue sendiri ada yang dikerjain dulu gitu aja. Soalnya juga ngapain juga gue ngabisin waktu orang sedangkan belum ada yang bisa gue tawarin gitu. Maksudnya gue cuma ngabisin waktu orang dan gue takutnya kalau seandainya misal gue udah duluan naruh di sono, ya orang kagak bakal dengerin gue. Soalnya sempet pernah Pengalaman nih, apa nih? enggak misalnya Seandainya aja ya. Seandainya kalau misal gue pernah kayak gitu cuman belum ada yang gue tawarin, orang tuh malas jadinya takutnya gitu. Oke. Cuman kalau dari yang gue ini sendiri sih, kalau kan gue 3D artis segala macam, gue ngambil ranah situ ya mau nggak mau dong, maksudnya biar kalau terutama zaman sekarang, Iya. kalau orang tuh harus di sosmed mau nggak mau, soalnya bedanya apa artis yang sekarang sama yang dulu itu mereka tuh ada sekolahnya, jadi kayak contoh Michelangelo, nah dia tuh ada gurunya, jadi kayak udah ada tempatnya gitu aja. Ya udah terwadah gitu ya kan. Pasarnya di situ juga, belajarnya di situ juga, jadi kan kalau sekarang kan boro-boro kayak gitu. Ya, karena zaman dulu waktu kita masih SMP itu, ya kan, lo juga tahu kan waktu gue sempat casting, dan itu memang kalau pada tahun tersebut itu ada wadahnya namanya kayak sekolah acting Indonesia itu. Iya, Nah itu dari wadahnya. situ ternyata banyak nimbulin banyak ngeluarin artis-artis besar buat jadi pemain Di situ film. soalnya anehnya tuh di situ tempat belajar juga, tempat ngebentuk juga, Iya, pasarnya situ juga. pasarnya di situ. Ya mungkin ya lebih kapitalis sih karena ya kita harus memang ada yang kita keluarkan dulu. Iya. Ya dari contohnya kita harus ngeluarin uang banyak lah untuk hal tersebut gitu kan. Iya. Nah sedangkan hari gini gitu kan udah beda zamannya Iya, ya kan, udah nggak perlu kayak gitu. Barnya lebih rendah aja. Iya. Ya, cuman ya kayak gitu. Pertama kalau sendiri lebih susah lagi. Susah. emang. Kalau buat gue sendiri sih, ya mau nggak mau gue harus manage IG gue sendiri dong. Segala Iya, macam gue benar, harus benar. belajar algoritmanya juga segala macam. Dan yang trikinya itu lu bikin konten sendiri, lu juga manage sendiri itu gue. Itu tantangan banget kan? Tantangan, Itu anjing. kan, gila. Lu satu orang, lu yang ngerjain kontennya, Iya, lu juga yang algoritma, ya lu kan. yang Nah, ngurus terus juga. kita yang jadi tantangan yang kita hadapin gitu itu kadang buat kita apa ya kayak
kalau gue ngepost ini juga nanti kira-kira kedepannya itu orang-orang pada tertarik juga nggak ya sama Iya, kayak konten gitu. gue gitu kan? Soalnya masa bocor ke ini juga aja, bocor ke kerjaannya juga. Nah, misalnya, itu. apa kalau misal di contohnya di gua, misalnya style gua kayak gini nih. Terus tiba-tiba kok stylenya begini gitu. Iya. Jadi ntar takutnya juga masa orang-orang pada hilang gitu. Iya, Audiens gua bener. pada Iya, hilang pada hilang soalnya kan audiensnya. yang sebelumnya yang audiensnya sukanya style yang ini nih, yang pertama bukan yang baru kayak gitu. Nah, ini berbeda halnya kalau kita mau berkecimpung di dunia platform TikTok. Gitu. Oke, jadi audiens di TikTok ini bukan berdasarkan bukan berdasarkan konten apa yang kita bawa gitu. Tapi memang lebih ke kitanya gitu ya. Apabila kita sering muncul gitu ya di FYP TikTok, mau lu siapa? Mau lu bawa konten apapun, itu pasti naik karena ada elunya gitu. Jadi TikTok ini bener kita ngebangun bener icon gitu, muka gitu, benar-benar ngebangun muka aja, Iya. ya. Tanpa misalnya lu banyak kan pasti lihat di TikTok itu berseliweran gitu kan, artis-artis TikTok sekarang gak jelas kadang kontennya kan mereka cuma Iya, joget kan segala ganti-ganti macam, ya. ya kan, ya kan ganti-ganti tapi kok audiensnya banyak Banyak gitu, itu. mereka nggak punya konten tetap padahal aneh. Nah ternyata emang setelah gue belajar gitu ya kemarin tahun 2022 itu gue sempat juga kan berkecimpung banget di dunia TikTok gitu ya kan, khususnya di platform TikTok. Nanti deh itu itu pokoknya memang benar dunia TikTok tuh bener-bener mencari siapanya gitu, iya. mukanya gitu, bukan apa isi kontennya gitu. Memang pada awalnya ya karena kontennya dia naik, cuma kan lama-lama orang kenalnya oh ini nih akhirnya mau dia ada dimanapun ya rame karena ada dianya gitu kan. Keren banget sih menurut gua platform-platform sekarang bisa menaikkan nama seseorang cuma karena sering muncul aja. Yang penting tuh maksudnya kalau TikTok tuh berani kan ya. Maksudnya Iya. lu harus Confidence. diri sendiri duluan Iya, kan. gimana Confidence. kitanya, makanya tadi pertanyaannya kan gimana kita nge-branding diri kita gitu loh. Karena ya memang sekarang hari gini gitu yang banyak banget masanya itu ya karena diri kitanya. Gitu. Bukan karena siapanya, bukan karena lu dengan siapanya, tapi ya balik lagi kalau memang diri kitanya bisa terkenal, bisa dimanapun, ya karena elunya sendiri lu bisa bawa audiens gitu. Jatuhnya bukan fans, Oh iya. bukan fans, tapi memang karena sering muncul aja itu muka gitu. Jadi orang-orang ini siapa sih kok sering muncul di FYP gua gitu. Ya walaupun nggak follow juga kadang suka muncul aja. Iya kan, nggak jelas kan. Jadi oh anjir keren banget ternyata sekarang. Dan di samping itu juga menurut gua cara orang terkenal sekarang itu banyak banget negatifnya sih. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Ya kan apalagi soal hal privacy gitu kan. Wah itu berkurang banget privasi sekarang. Dijual sih Jam, masalahnya Iya itu kan? dijual Lu anjing. menjual privasi, Anak lu baru anjing. lahir ya Allah. Nah, anjing. itu. Kagak tahu apa-apa dijual. Dijual jadi duit. Beliin nafkah. Astaga, baru nggak gua. Astaga. Kacau Pak. Oke, terakhir Salim. Gimana Lim? Gimana ya? Gue kalau masalah nge-branding diri, gue nggak terlalu ini sih, nggak masuk. Soalnya gue kalau masalah nge-branding diri ya, pengalaman gue nge-branding diri ya pengalaman pertama yang tadi kayak open chat itu jatuhnya branding diri dong. Yang dimana buat Iya. narik attraction dari head dari BCU ya buat narik gue. Yang kedua itu gue kalau misalkan buat branding diri di yang lain tuh gue bisa gue bilang gue nggak terlalu tertarik karena mungkin gimana ya? Gue susah konsisten sih di hal itu. Soalnya gue lebih prefer jadi orang yang istilahnya kerja sendiri, kerja di belakang gitu loh. Oh iya. Soalnya ya emang pengalaman gue di karir gue yang sebelumnya ya seperti itu. Gue kerjanya di belakang layar, Tapi bukan sayang depan layar. banget Lim. Sorry, kenapa gue bilang sayang banget? Karena lu punya tampang gitu kan. Ini yang nggak semua orang punya gitu. Lu Arab, ya kan, Saya putih, ganteng, bule, ganteng, Ja. iya kan, bule. Bule anjing. Ya, tapi sayang aja lu Salting. kurang inilah. Mungkin tadi lu kurang ngembangin potensi lu nih yang udah Allah kasih nih. Asik, gila Allah kasih nih Ya. buat lu nih. Buat orang yang bersyukur aja. Oh, betul. Kenapa nggak lu kasih aja nih muka lu ke Baim? Orangnya hilang lagi mana orangnya? Kagak ada. Oke, jadi Bobis, menurut kalian sendiri gimana nih soal branding diri gitu, buat kita terkenal di sosial media ya,
mungkin menurut Bobis di luar sana banyak pendapat-pendapat yang berbeda dari gue ya kan. Tapi ini apa yang gue rasakan gitu, apa yang kita rasakan gitu di sini. Jadi gimana pribadi seseorang itu menjadi potensi sukses di dunia karir gitu. Betul. Ya. Oke, buat Bobis di sana, saksikan terus episode-episode selanjutnya dari podcast Bob and Bros ya, dan juga jangan lupa nih sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan nih kan. Kita di Bob and Bros sendiri ada episode spesial Ramadan. Kalian wajib tungguin terus apa aja video-video selanjutnya dari podcast Bob and Bros. Oke. Gue jamin di Ramadan edition ini lebih seru lagi cerita-cerita kita dari sini.